Oke, selamat sore semuanya. Halo, akhirnya datang juga. Mana tepuk tangannya? Luar biasa sekali hari ini. Selamat datang di talkshow kita yang udah lama vakum. Hari ini akhirnya kita hadir lagi teman-teman semua. Dengan kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Seorang influencer dan konten kreator asalnya dari Bangka Belitung. Yang sekarang tinggal di Amerika bersama suami dan anaknya tercinta. Nah, kontennya itu dikenal dengan konten-konten yang lucu, konten-konten yang menghibur, tapi juga menyelipkan ada beberapa edukasi-edukasinya. Kita kenalkan langsung dia, ada Kak Meta, mana tepuk tangannya? Semuanya, salam kenal dari Kak Meta. Halo Kak Meta, dikenalnya Ayu Ahailo ya? Ayu, panggil Ayu aja ya. Ayu, dan suka dipanggil Aunty Ayu jadi. Oke, karena kan lagi di Bangka soalnya. Kalau lagi di sana kan ada Nara, jadi panggilnya Onti ya. Jadi kalau di sini panggilnya Ayu. Ayu karena biar jadi apa gadis lagi. Ayu tuh lebih dewasa jadi kan. Oke, siap. Sekali lagi dong beri tepuk tangan dong buat Ayu Ahailo kita atau Ayu Meta. Thank you. Oke, apa kabar Kak Meta? Alhamdulillah baik. Senang banget kita bisa ketemu Kak Meta hari ini. Boleh dong Kak Meta dikasih tahu sama teman-teman yang ada di rumah, teman-teman Josa yang ada di rumah. Kak Meta ini asalnya dari mana sih sebenarnya sampai bisa viral kemana-mana gitu? Coba. Oke, Kak Meta ini asalnya dari lahirnya di Air Mesu, Bangka Tengah. Orang Mesu. Orang Mesu. Terus? Jadi Kak Meta lahir itu tahun 89. Terus di usia 5 tahun Kak Meta pindah ke Pangkal Pinang. Jadi tinggalnya di Pasir Putih Pangkal Pinang. Pasir Putih, orang Pasir Putih. Orang Pasir Pantas Putih. putih kayak orang Cien, banyak orang Cien. Hai Loy. Hai Loy. Akhirnya denger langsung hai Loy ya. Oke, sudah berapa lama Ayu nggak pulang ke Bangka? Semenjak pindah ke sana? Hampir 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun luar biasa sekali ya. Sekarang Kak Meta udah ada di Bangka ini dalam rangka apa sebenarnya? Mau ngapain? Jadi sebenarnya ini kan kakak itu baru selesai green card-nya. Izin tinggalnya di Amerika. Izin tinggalnya di Amerika. Iya, jadi sebelumnya udah mau pulang 1 tahun di Amerika, udah juga mau pulang ke Bangka kan. Tapi karena green card-nya agak lama prosesnya, baru keluar di tahun 2025 Januari. Oh, jadi baru bisa pulang. Baru bisa pulang. Ini yang ditunggu-tunggu ya. Iya, ini yang ditunggu-tunggu. Udah kemana aja ke Bangka itu dia jalannya? Ke Sungai Liat tadi. Iya. Sekitar pantai-pantai udah? Belum. Sibuk. Kebun Sahang gue dengar. Nah, itu ke Namang kemarin. Ke Namang ke Kebun Sahang. Kebun Sahang. Mute rambutan. Mute rambutan. Karena rambutan buah yang jarang ada di mana-mana. Betul. Terus apa sih yang dikangenin dari Bangka kalau Kak Meta sendiri sebenarnya? Yang Kak Meta kangenin apa itu? Yang paling kangen itu ya orang-orang Bangka ya. Karena orang Bangka tuh ramah, orang Bangka tuh ya kita seperti kali. Seperti kali. Kalau yang Chinese-nya juga Tongen Fangen Jijong. Iya, orang Melayu dia. Kita beda. orang Melayu pokok bener-bener sama Lao. Bener, beda kayak di Amerika, beda. Semua beda. Jadi itu yang kurindukan, ketemu saudara-saudara Bangka Belitung. Iya, tangan dong buat Kak Meta dong. Jadi biarpun jauh banget nih di mana-mana nih Kak Meta nih, tapi tetap ingat kampung halamannya tercinta. Selalu. Selalu dibawa sampai ke sana. I love Bangka. Asik, luar biasa. Kak Meta boleh diceritain sedikit nggak awal mula Kak Meta bisa viral di sosmed tuh kayak gimana sih ceritanya? Coba diingat dulu. Tiba-tiba nih ya, Kak Meta ada di mana-mana. Siapapun yang buka live munculnya muka Kak Meta. Saya juga yang awalnya apa ya yuk nih. Ngapain follow yuk nih, gede yuk nih. Tiba-tiba langsung, hai Loy, follow juga akhirnya, jatuh cinta juga. Karena semakin kesini kontennya semakin luar biasa ya. Banyak sekali edukasi-edukasinya. Iya, jadi awal mulanya sebenarnya main TikTok tuh udah lama ya. Dari sebelum di Amerika juga udah punya account TikTok. Tapi nggak pernah dipegang, cuma hanya lihat video-video orang aja. Semenjak tinggal di Amerika, nggak kerja lagi, real jadi ibu rumah tangga. Bosen cari ngapain? Kesibukan, mau ngobrol tuh temen ngobrolnya nggak ada, bingung juga ya. Iya, jadi pas lihat TikTok kan lagi viral-viralnya orang Komal kan, ngobrol sama sesama orang Bangka kan. Ya udah. Oh, yang live sama bule-bule itu ya pertamanya ya. Gabung-gabung sama orang Bangka. Bule-bule terus sama orang Bangka juga live mulai naik lagi. Terus bikin konten nyeleneh. Iya. Jadi sebenarnya itu saya yakin sih bukan dari hati ya, karena memang pengen narik viewersnya dulu di awal-awal. Terus kadang
ya udahlah. Karena gitu sekarang kan nggak pernah lagi nih ya. Enggak. Nah Iya. tapi kan waktu di awal viral dulu sempat kontroversial juga dengan bahasa Kak Meta yang digunakan dalam konten itu. Misalnya, contohnya kita nggak boleh sebut ada anak-anak Iya, ya. Memberikan nama ayam dengan sebutan yang Iya. terus ayam. Ngajar orang bule ngomong. Iya. Men bahasa Bangka bilangnya becarut. Iya. Cuman itu Iya. Kak Meta tuh. Tanggapan Kak Meta tentang itu. Pasti ada kontroversi kan di sana? Ada pertama-tama main TikTok kontranya banyak. Apalah orang Bangka ngajar bener. Oh, gitu tapi kan. dari situ Ayu belajar, Kak Meta belajar untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Betul dong. Setiap komentar netizen itu Kak Meta ambil yang positifnya. Oke. Oh, kalau ini mereka nggak baik, perbaiki ya Kak Meta. Jadi banyak adik-adik Kak Meta yang online DM Kak Meta. Pengen Kak Meta lebih baik lagi, coba bikin kontennya kayak gini, Kak Meta belajar. Luar biasa. Tepuk tangan sekali mana untuk Kak Meta. Ibu-ibu juga tepuk tangan dong ibu-ibu. Oh, ini fansnya banyak banget loh Kak. Oke, gini Kak Meta, kan sekarang udah jadi influencer, udah viral lah ya di mana-mana. Orang siapa sih yang nggak tahu Ayu Ahayloy? Tapi biasanya kan jadi orang viral ini ada menyenangkannya, ada nggak menyenangkannya. Nah, gimana tuh Kak Meta? Menurut Kak Meta sendiri, ada nggak hal-hal yang seperti itu? Menyenangkannya itu kita tuh disayang banyak orang ya. Betul. Banyak sekali yang sayang sama Ayu Ahayloy. Terus tidak menyenangkannya itu ya kita tidak bisa, ya pasti ada sebagus-bagusnya Kak Meta di hadapan orang yang tidak suka ya tetap Pasti tidak ada, bagus ya. Sebaik-baik aku tidak pasti ada yang kontra gitu. Pasti. Tapi nggak apa-apa lah. Kakak selalu mengambil hal positif. Karena nggak bisa menyenangkan semua orang ya Kak Meta ya. Bukan yang sempurna. Kita manusia biasa. Saya hanya manusia yang tidak sempurna gitu. Oke Kak Meta, Oke. Kita lanjut lagi Kak Meta nih. Aku nih penasaran banget nih ya. Gimana sih ceritanya Kak Meta bisa nyangkut ke Amerika, ketemu sama sang suami tercinta? Itu gimana tuh ceritanya tuh? Jadi gini, Kok Kak Met, Bangka ini kecil loh tiba-tiba. Iya. Kalau Kak Meta tinggalnya di Bali ya wajar lah ya gitu ya, ketemu bule terus nikah sama orang Amerika. Tapi ini Bangka loh. Coba gimana Kak tuh? Meta itu nggak ada ekspektasi sedikit pun bakal dapat suami orang luar. Jadi ceritanya itu Kak Meta itu dulu pernah kerja di salah satu kursus bahasa Inggris. Oh, kursus. Iya, jadi suka bahasa Inggris gitu kan. Oke. Cuma nggak punya teman kalau di Bangka kan. Kalau kita Oh, ngomong iya. bahasa Inggris kan, gaya kan nih ngomong bahasa Inggris itu kan. Oh. Jadi Kak Meta tuh Taipau kata orang. mau coba cari teman orang luar. Betul. Bertemulah dengan suami. Siapa namanya kalau boleh tahu? Jared. Jared. Oh nyebut Saroh. Kalau bahasa Bangka Jared. Jared. Oh, Oh, oke. Tapi kalau bahasa Inggrisnya Jared. Jared, Jared gitu ya. Oke. Jared gitu ya, agak gitu. Asal pasnya nyebut huruf R sana amkual sedikit. Jared gitu. Jared. ya. Oke lah, oke. Gimana tuh bisa ketemu? Terus Jadi ngobrol. ketemunya di online, tapi memang real temenan. Maunya temenan aja. Ya temenan. Kebetulan Kak Meta saat itu udah single ya. Oh, Jadi single. bolehlah temenan sama orang yang lawan jenis gitu kan. Ibu, Kalau benar. sebelum single nggak mau Nggak mau temenan. dong. Iya. Iya, takut terjadi apa-apa ya. Iya. Lanjut ke Meta. Jadi 1 tahun kenal sama Jared tadi, baper. Kak Metanya yang baper. Cie. Baper. Baper. Kalau puasa kan emang baper ya? Iya, itu Oh. lapar. Beda ya, lanjut. Terus baper kan, ya udah. Kita rasa nonton drakor ya. Iya. Jadi Kak Meta tuh daripada Kak Meta baper ya udahlah aku harus menghindar cowok ini gitu kan. Iya. Tapi Jared orang selalu positif gitu kan. Oke. Ya Kak Meta to the point aja. Berarti emang udah ada tanda-tanda dia kayaknya menyukai karakter Kak Meta juga. Iya, jadi Oke. sempat menjauhi Jared gitu dulu. Tunggu dulu. Jangan bilang kalau yang nembak pertama Kak Meta. Iya. Akhirnya ya, nggak ada loh di podcast di live-nya yang pertama kali ngasih tahu info kalau Kak Meta ternyata yang nembak suaminya pertama kali. Cie. Kalau nembak bisa kamu apa namanya? I Kamu love mau you. nggak jadi pacar? Enggak. Enggak. Aku cuma bilang aku nyaman sama kamu, aku Iya. bilang, teman nyaman, Iya. gitu kan. Oh iyalah, secara Tapi yang ngajak ngelamar tetap dia dong. Jared dong. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Lamar adek bang, enggak. Enggak. Nggak mungkin, secara cantik juga kan kita harus jaga Iya image dong. dong. Nggak mungkin lah ya. Iya. Jadi gitu ceritanya sampai akhirnya dia datang ke Indonesia. Datang ke Indonesia, terus kita Ketemu? nikah. Nikah di sini ya berarti? Nikah secara agama di sini dulu. Oke, di sini Tapi dulu. nikah secara legalnya di Amerika. Di Amerika. Jadi karena beda
kultur juga ya. Jadi cara tata hukumnya juga berbeda. Beda prosesnya ribet. Oke. Lebih mudah nikahnya di Amerika ya udah. Kita nikahnya secara legalnya di Amerika. Dan sampai hari ini. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong buat perjalanan cintanya. Waktu pertama kali pindah ke Amerika, culture shock apa yang pertama kali Kak Meta rasakan? Ada nggak? Cuaca dingin ya, kalau musim salju ya? Kemarin pas nyampe di Amerika tuh musim winter. Iya. November kan udah masuk musim winter. Cuaca. Kedua, makanan. Itu Nara langsung ikut apa enggak? Langsung ikut. Langsung ikut. Jadi Nara pernah protes nggak ke Kak Meta? Ah nggak mau di sini, mau di sana aja atau Justru gimana? Justru Nara betah. Betah, lingkungannya baik ya. Kak Metanya yang nggak betah awal-awal ya. Awal-awalnya gitu. Iya. Pernah nggak? Tapi dia nggak pernah protes. Nggak pernah protes. Justru kangen aja keluarga. Kangen aja sama keluarga. Tapi sering video call dan segala macam ya Kak iya, Meta ya. Video call terus. Oke, terutama kan kalau misalnya anak-anak kan lebih susah dengan perubahan lingkungan. Benar. Apalagi bahasa juga ya. Bahasa. Berapa tahun dia di sana waktu itu Kak? Dari usia berapa maksudnya? Dulu Nara nyampe di Amerika paling sekitar 10% bahasa Inggrisnya. Oh iya. Bener-bener nggak tahu. Sekarang pinter ya Kak Meta? Sekarang justru saya lihat di videonya Kak Metanya yang jarang ngomong bahasa Inggris iya, ya. Beliau always English. Luar biasa. Ya. Mana dong tepuk tangan sekali lagi buat Kak Meta kita tersayang. Kak Meta, kali ini kita lanjut ke segmen kita yang selanjutnya, yaitu segmen Seberapa Bangka Ayu Meta. Tepuk tangan dong. Udah siap belum dikerjain? Kededep. Oke. Kededep. Kita akan siapkan beberapa makanan khas Bangka. Tugas Kak Meta adalah menebak makanan tersebut tapi dari baunya. Dari baunya? Dari baunya. Apakah bisa? Tapi sebelumnya pakai kacamata ajaib dulu. Oke. Kacamatanya udah ditutup guys. Iya, oke. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Nggak boleh ngintip ya? Iya, oke. Kalau ngintip ada jerawat di tengah hidung. Iya, Silakan Bang Raden dibawa. Kita coba tes dulu Kak Meta. Oke, masih aman frame saya. Nanti kalau misalnya Kak Meta tahu langsung disebutkan aja ya apa. Oke. Gulai kabo. Tepuk tangan dong. Kak Meta Neo. Oke, yang kedua. Masih lanjut Kak Meta? Belum. Oh, tersedot ya Meta. Kecap. Kecap apa? Kecap masin. Kecap masin Bangka, tepuk tangan dong. Oke, kita lanjut yang ketiga. Benar seperti yuk Meta, ada usah balik lagi ke Amerika, ada di Bangka, bayi. Oh jelas nih. Nih dapat jadi bola nih. Apa nih? Ruse. Ruse, tepuk tangan dong. Wah, mana tepuk tangannya kurang. Kita kasih apresiasi. Nah kalau yang ini pasti juga tahu nih. Belacin. Ada dua lagi, satu nih. Ini harus kenal nih. Tauco. Bile ya berartinya gi ke Amerikanya bawa egal-egal ya. Yang ini nih. Jangan dekat-dekat Kak nyebu. Sahang. Terima kasih. Kak Meta luar biasa. Kak Meta. Silakan Bang Rat. Agi orang Bangka, Agi. Agi orang Bangka. Orang Bangka Agi ya. Luar biasa. Tapi oke, apa? Iya, ini udah ditutup ya. Jadi Kak Meta bener-bener gak tahu sama sekali itu makanannya gak apa. Tahu. Jadi khasnya sampai diinget banget ya. Gak bisa kulupakan. Sering yang selalu Bangka. Setiap hari masakan lempak kuning. Tapi kan nyarinya susah Kak Meta. Ngirim dari Bangka. Luar biasa ya. Dia memang lidahnya lidah Bangka. Luar biasa. Kak Meta, challenge yang kedua Kak Meta harus jawab cepat tanpa mikir. Jadi Kak misalnya jawab langsung ceplos aja gitu ya. Harus nyambung. Oke. Siap ya, mikrofon sudah siap? Oke. Bangun tidur langsung? Sikat gigi. Waktu kecil hal memalukan yang saya lakukan? Dikejar anjing. Saya suka tinggal di Amerika karena? Karena keluarga Amerika baik. Oke. Orang tidak tahu banyak kalau saya? Gila. Gila. Kayak orang tahu deh yuk mentu. Tahu ya. Terus yang terakhir, nasihat baik yang sampai hari ini saya ingat. Jalani hidup ini dengan sabar dan ikhlas. Kita tepuk tangan. Oke. Lanjut ke challenge yang ketiga. Kali ini challenge yang ketiga ini pertanyaan-pertanyaan nyeleneh. Yumeta sering kan di Q&A oleh teman-teman kan di komen. Banyak banget ya, nyala nggak itu? Oke, banyak banget ya? Banyak banget. Ini adik-adik mau nanya. Oke, siapa yang mau nanya angkat tangan coba, ya kanan.
Weh. Oke. Lu Azam, ayo Azam, silakan. Halo Azam. Halo. Onti. Halo sayang. Nanya apa? Onti, Oke sayang. bener dah kalau orang Indonesia yang namanya orang selamat, nama selamat, kalau pindah ke Amerika jadi korang congratulations. Congratulations. Saya rapiin. Bener gak kalau orang Indonesia yang namanya Selamat, kalau dia pindah ke Amerika ganti nama jadi congratulations. Dek bener ya dek. Oh, dek Beda. benar. Coba, cemana nyawa apa yuk? Menhas ayu. Apa? Menhas ayu cemana nyawa apa? Dek. Oh, dek bener berarti dek. Dek bener ya dek. Lah, dek bener. Oke. Siapa lagi yang mau nanya? Oke, Ganes. Ayo Ganes, sini. Halo Ganes. Halo Ganes. Oke, silakan. Onti, Iya. emang bener ya kalau kepiting dipotong jadi kepotong? Bener ya Onti kalau kepiting dipotong jadi kepiting dipotong jadi kepotong. Bener kepotong kepolok belah dua kan? Oh, jadi namanya kepiting kepotong ya. Kepiting kepotong, ya. Oke. Menguji iman puasa hari ini ya. Au. Ganes nih. Terakhir Aduh. siapa lagi? Oh, Nakula. Nih yang paling tegap di sini. Oh paling besar nih, galak makan ngabis beras. Paling tegap tuh sispek ya. Ngabis beras nih. Silakan. Ya. Halo Onti, perkenalkan nama aku Nakula. Halo, salam kenal. Onti, kalau ada orang yang meninggal, terus kan jenazahnya kan diazankan. Ah. Kalau diazankan dengan azan subuh, Ah. jenazahnya bisa bangun nggak? Allahu Akbar. Yang lah ninggal kayak tinggal dia. Asal lah ninggal, takut adalah tadi. tinggal. Dia cak bangun lagi lah. Oh, kan soalnya asola tuh khairu minan nas ya. Siapa tahu bangun lagi kelak kan. Oh, Dek kenakut lari, kamu bangun lagi. lucu dah. Lucu. Oh, kita tepuk tangan dong buat kalian semua. Aduh. Oke. Ada ini pertanyaan. Kita masih tersisa sedikit waktu ya. Kali ini kita ada segmen Miss Kepo namanya ya. Segmen Miss Kepo ini dia ini adik kecil kita ini pintar banget bahasa Inggris nih. Oh, langsung saja kita. Ini dia. Getsa, tepuk tangan dong. Yeay. Oke, silahkan Getsa mau nanya apa sama Hello Auntie? Getsa. Hai, How are you today? I'm fine. Oh, good. If you say I'm good, I'm good. if you say I'm fine, meaning don't talk with me anymore. Yes, okay. Diajarin guru bahasa Inggris nih, jangan salah. Ayo. Okay, let's go. Hai Auntie Meta, my name is Gaitsa. Oh. Miss Kepo hari ini. Yes. Okay. Miss Kepo hari ini mau nanya-nanya sedikit sama Auntie Meta. Okay. Is that okay? Of course, sure. By the way, Auntie, I heard you have a son. Usianya berapa ya sekarang? Oh, my son 9 years old. 6 tahun ya. Iya. Nah, tahu lah aku sikit-sikit sik tahu lah. Nine. Oh, 9. Ya Allah malu mah. Oke. Biar lucu. Soalnya aku lihat di video, kayaknya dia lagi pengen cari pacar deh. Iya. Ya. Nah, Miss Kepo siap loh jadi calon menantu Wow. Auntie Meta. Bener nih, Loh, mau Hah? emangnya kalau misalnya kamu jadi menantunya Auntie Meta bisanya apa aja? Ayo. Kamu ada punya kelebihan apa? Ngurus ayam-ayam Auntie Meta. Oh, coba ngurus ayam mak lah. Oh, oke lah, Oke. yuk. Diterima. Canda ya Auntie Meta. Iya. Oke, sayang. mau nanya apa lagi? Auntie, menurut Auntie Meta enakan tinggal di Bangka atau tinggal di Amerika? Untuk sekarang enaknya tinggal di Amerika. Iya. Kenapa enak? Jelasin dong, aku jadi penasaran nih, namanya juga Miss Kepo. Oh gitu. Jadi di Oke. Amerika itu otomatis kan Auntie punya suami ya, lebih dekat dengan suami. Iya. Kedua, pendidikan di Amerika juga lebih bagus untuk Nara. Nara cepat menguasai bahasa Inggris cepat banget. Terus
kalau di Bangka, Aunty itu kerja dari pagi sampai malam. Surang-surang. Surang-surang lah. Naik motor, hujan kepanas. Men di Amerika, Aunty di rumah. Jadi ngurus ratu. Ngurus ayam kayak ngurus kucing Aunty. Oke, lanjut. Ada lagi Anti. Juga terus, Aunty kalau di Amerika itu ada nggak sih tetangga yang suka julid kalau kita beli barang baru? Oh nggak ada, makanya Aunty betah di Amerika itu. Oh jadi Aunty betah tinggal di Amerika kadang ada yang julid ya? Gak ada yang julid lolo gue. Siapa yang mau pindah ke Amerika nanti? Ayo yang mau ke Amerika. Oke, pindah ke Amerika ya kita ya. Yes, Aunty doain kalian semua semoga kalian ada rezeki, bisa sekolah atau bisa kerja di Amerika ya. Amin. Ingat, di Amerika ada siapa? Ada Aunty Aunty Meta. Jadi nanti datang ke tempat Aunty, oke? Siap, kita potong ayamnya nanti ya. Ya siap, tenang aja, aman. Oke, pertanyaan selanjutnya. Juga Aunty di Amerika ada nggak emak-emak yang kalau anaknya sakit malah dimarah terus bilang tuh kan terus? Oh nggak ada. Oh nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada Kalau ya? di Amerika, it's okay baby, you will be good. Everything is okay. Oke, Banget. gitu ya. Mama Amerika soft spoken banget ya. Banget. Beda sama mama sini. Beda ya? kayak Aunty. Kalau Aunty, Emang kalau mama sini, kalau mama Amerika marah bilang minum es terus dalam bahasa Inggrisnya gimana coba? Ada nggak? See, it's because you keep drinking iced tea. Ngomel-ngomel ya. Oke, terakhir apa nih? Sampaiin. Ini yang terakhir Aunty. iya sayang. Miss Kepo nitip salam ya buat Nara. Of course, yes. Akan Miss Kak Aunty salamkan. Jauh-jauh ke Sanen, dapat orang Indonesia lagi lah. Nggak PP, kuna memang menantu Indonesia, Oke, insya Allah. terima kasih ya, Get saya. Pesan from me. See you again in the next Miss Kepo moment. Bye. Thank you, bye. Nice to meet you. Oke, tepuk tangan dong buat Getsa. Wah, oke, luar biasa kan? Pinter-pinter. Iya, mereka memang dilatih untuk berani tampil. Mereka pintar, Iya. mereka bagus. Betul sekali. Buat Doain ya Kak Meta ya. Buat semua orang Bangka Belitung, bawa anaknya ke sini. Karena Alhamdulillah. untuk buat anak PD itu Betul. sulit. Siap. Gitu. Tadi pas latihan nggak kayak gitu loh, tapi ternyata dia berani tiba-tiba. Pinter. Tepuk buat kalian Oke, semua. Pinter. Aunty Meta proud of you all. Oke. Oke, bangga. Oke. Tepuk tangan lagi dong buat anti meta kesayangan kalian semua. Oke. Biarpun puasa-puasa semangat loh mereka. Iya, Dan kita sudah sampai di segmen yang terakhir yaitu segmen curhat dari hati ke hati. Tepuk tangan dong. Oke. Sekarang kita masuk ke segmen yang sedikit lebih dalam nih. Namanya segmen curhat dari hati ke hati. Di segmen ini kita akan mendengar sedikit perjalanan hidup dari Kak Meta. Kak Meta, pertanyaan pertama dari saya. Sekarang Kak Meta akhirnya alhamdulillah sudah menyelesaikan kuliahnya. Alhamdulillah. Padahal nih Ayu sudah menikah. Hidupnya terlihat bahagia, stabil. Tapi kenapa Ayu masih memikirkan pendidikan sampai akhirnya tetap berjuang untuk menyelesaikan sekolahnya? Ya, jadi dulu Ayu punya semangat untuk sekolah, tinggi tuh punya. Tapi orang tua Ayu tidak mampu untuk nyokolahkan Ayu. Jadi Ayu tidak mau memaksakan orang tua untuk menyekolahkan Ayu jika mereka tidak mampu. Akhirnya Ayu bicara sama almarhum bapak. One day, suatu hari nanti Ayu bakal jadi sarjana. Tapi Ayu nggak tahu kapan itu. Tapi ku yakin suatu hari nanti Ayu akan bisa jadi sarjana. Seperti apa sosok bapaknya Kak Meta di mata Kak Meta sendiri? Sosok bapak itu my soulmate, jiwa Ayu. Semangat hidup Ayu. Jadi ketika Ayu kehilangan bapak itu sempat hampir hilang semangat untuk hidup nih, untuk maju, untuk menyelesaikan kuliah, untuk semuanya hampir sempat hilang. Tapi hadirlah Nara dalam hidup Ayu, bikin Ayu lebih semangat lagi. Ayu ini kan aku lihat di beberapa konten media sosialnya selalu mengajarkan orang-orang untuk bersyukur dalam situasi apapun. Biasanya orang yang terlihat bersyukur itu dia pernah menjalani kehidupan yang luar biasa sulit dalam hidupnya. Boleh nggak Ayu sedikit ceritakan apa sih yang membuat Ayu sekarang jadi orang yang kuat banget? Jadi Ayu dulu pernah di posisi yang
tidak baik-baik saja ya. Benar-benar posisi di bawah yang orang-orang tuh beberapa orang aja yang hanya dekat dengan Ayu ya. Semuanya menjauh karena memang Ayu saat itu sendiri berjuang bersama Nara. Ibu Ayu single mom, oke? Sempat depresi, sempat stres, sempat nggak pengen melanjutkan hidup gitu kan. Tapi Ayu bertemu sama seseorang dan Ayu selalu ingat kata almarhum Bapak Ayu, jalanilah hidup ini dengan sabar dan ikhlas. Tapi itu nggak mudah ternyata. Sabar dan ikhlas itu dua kata tapi sulit untuk kita jalani. Betul sekali. Jadi akhirnya Ayu bertemu sama teman Ayu itu dan dikasihlah semangat. Terus dan akhirnya Ayu sering dengar-dengar ceramah untuk membangkitkan semangat Ayu. Ada satu kata yang Ayu buat Ayu kuat sampai saat ini. Jangan pernah berharap kepada manusia, maka kamu akan kecewa. Jadi berharaplah pada dirimu sendiri sama Tuhan. Luar biasa. Tapi pastinya salah satu yang membuat Ayu semangat, sosoknya tidak lain dan tidak bukan selain orang tua adalah Nara sendiri. Iya. Nara adalah orang yang luar biasa, mungkin yang membuat Nara Ayu is the best. bertahan dalam situasi yang sulit. Luar biasa. Semangat Ayu untuk hidup tuh Nara. Nara ya, Ayu ya. Iya. Jika Ayu diberikan kesempatan untuk menyampaikan pesan untuk Nara, apa yang Ayu ingin sampaikan kepada Nara? Mungkin Nara nonton nanti. Kalian sering nggak lihat Ayu kalau bikin VT sama Nara? Ayu selalu bilang, Nara, suatu hari nanti Nara harus jadi anak yang kuat karena dunia ini gak semudah yang kalian Nara bayangkan. Nara harus jadi anak yang mandiri. Jangan berharap kepada manusia, berharaplah Nara kepada dirimu dan Tuhanmu sama Allah. Ayu bilang sama Nara. Dan jadilah orang yang bersyukur dalam keadaan apapun. Karena Allah, Tuhan tidak akan pernah menyia-nyiakan umatnya. Sekalipun dalam keadaan terbawah. Banget dong buat ya. Kameta dong, tepuk tangan dong. Jadi, luar biasa. Ya, tapi Kameta pasti dong Kameta, siapa sih yang kalau misalnya berbicara tentang anak tuh nggak sedih ya gitu ya. Tapi kan Kameta bilang sendiri bertemu dengan seseorang yang sudah mengubah hidup Kameta menjadi lebih baik. Salah satu pasti ada suami ya. Jared. Apa yang Kameta, maksudnya sosok seperti apa sih suami Kameta ini dan apa yang ingin Kameta sampaikan ke dia? Suamiku tuh kayaknya dia nggak pernah marah ya dan maksudnya nggak pernah komplain ya. sosok hampir sama dengan almarhum Bapak. Oh. Yang selalu nerima aku apa adanya, yang benar pahamku, nggak pernah berbicara kasar, benar-benar soft spoken. Betul. Ya, dan menghargai dan menerima Kak Meta sama Nara dengan tulus. Dan ini juga Kak Meta, selain keluarga, orang tua pasti ya. Tapi sekarang ini ternyata bukan itu aja Kak Meta. Ada fans-fansnya Kak Meta. Teman-teman Kak Meta yang selalu menghibur. Mereka semuanya semenjak. Apa yang Kak Meta ingin sampaikan ke mereka pokoknya? Jadi Kak Meta tuh nggak nyangka semenjak Kak Meta cuma tahu di TikTok aja ya, memang banyak viewers, followers. Tapi ketika Kak Meta nyampe di Bangka, kaget. Ternyata banyak banget yang sayang sama aku. Tepuk tangan dong. Thank you so much adik-adik Ayu, terima kasih banyak. Termasuk kita juga. Iya, terima kita kasih. yang maksudnya komen jarang sebenarnya, Iya. tapi nonton. Tapi Iya. Dengan cara seperti ini mungkin kita juga pengen nyampein Iya. rasa sayang kita semua ya buat Kak Meta ya, ibu-ibu ya. Makasih buat, ibu-ibu. Buat Kak Meta nanti kalau misalnya balik ke Amerika tetap semangat. Aku bakal sedih balik ke Amerika karena ninggalin semua. Pasti bakal kangen banget ya. Iya. Karena dulu yang ditinggal cuma keluarga, sekarang yang ditinggal makin banyak yang ditinggal. Adik-adik Luar Ayu. biasa. Apa Iya, yang bener. enak disampaikan untuk adik-adik Ayu semua yang ada di media sosial nih? Pokoknya buat adik-adik Ayu, terima kasih banyak selama ini sudah support Ayu, sudah mengajarkan Ayu untuk menjadi lebih baik lagi. Ayu minta maaf kalau Ayu banyak salah kata. Ambil yang positif dari Ayu, yang negatif jangan diikutin, itu aja pesan Ayu. Oke, terima kasih banyak yang sudah berbagi cerita dan pengalaman Sama-sama. untuk hari ini. Ya. Semoga Kak Meta terus menjadi inspirasi untuk kita. Insya Allah. Terus berkarya, terus Amin. percaya diri dan terus membawa hal-hal positif di sosial media. Amin. Ini ada sedikit kenang-kenangan dari kita. Kita nggak bisa kasih Nggak, apa-apa buat ayo. Kak Meta. Kak Meta Tapi ini something spesial yang harus Kak Meta bawa oleh-olehnya. Masya Allah, terlalu. Masya Allah. Oke, ini ada resep.
Karena makanan favorit Kak Meta paling doyannya rusep, kita siapin rusepnya 3 botol. Oke. Awalnya kita udah order rusep yang Ayu sering pesan. Iya. Cuman karena lebaran lagi banyak pesanan. Iya. Dia lah begawe di apa gitu. Jadi dapat Iya. kami pesan kayaknya. Oke. Jadi yang ada lah yuk. Oh, dah pepe. Tapi nyari emang nih favorit Ayu. Ada kue semprong. Kue orang Bangka. Semprong kan namanya? Kue semprong. Semen kesukaan Ayu di dalam nih. Kue rinta. Kesukaan Ayu. Belacin jauh-jauh aku pesan dari Tebali. Keritek, kericuk. Makasih banyak. Apa sih kok di sebelah sana ini? Empiang. Makasih banyak. Satu lagi. Ini khusus nih. Ini namanya apa tadi ya? Gulai kabung. Gulai kabung tapi Melia pesan dari Belitung. Oh. Kalau yang ini Kelapa Belitung. Oh, Kelapa Belitung. Kalau yang ini gulai kabung Bangka. Masya Jadi spesial Allah. untuk Ayu. Makasih banyak. Sebenarnya kami bingung ngasih ini cuma nao karena kan kami kan beli siko-siko. Nggak mungkin kami kantong-kantong bayi, tapi ternyata ada dari Buket Eja PGK yang sudah membuatnya jadi parcel yang sangat cantik. Masya Allah. Tepuk tangan dong. Makasih ya buat Buket Eja. Luar Ya, terima biasa. kasih banyak. Karena Kak Meta kan juga sering nih mendukung UMKM ya. Iya. Jadi kita minta tolong ke Buket Eja PGK bikinin ini jadi cantik biar pas bawa pulang enggak malu-maluin lah gitu. Ayu bawa pulang ke Amerika, oke? Kayak ada bawa sampai Amerika ini habis lah, percaya. Oke. Di penutup acara hari ini, mungkin ada yang ingin Kak Meta sampaikan dulu untuk semua yang hadir hari ini di sini dan teman-teman di rumah semua. Ayu Meta cuma mau bilang terima kasih banyak. Semangat buat adik-adik Ayu. Jangan pernah bosan menjadi orang yang baik, ya. Jadi orang baik terus, Semangat, jadilah dirimu sendiri. Oke? Oke, semangat. Semangat ngontennya ya. Iya, Harus ada makasih, nanti Kak Meta. penerus-penerus Ayu, oke? Oke. Oke, buat teman-teman semua jangan lupa dukung terus ya Josa Entertainment baik di TikTok, baik di IG ataupun di YouTube. Jangan lupa di-follow, di-subscribe semua akun sosial media kita karena ini nanti akan tayang di seluruh platform. Satu kalimat yang saya ingat dari Kak Meta adalah jangan pernah berlarut-larut dalam kesedihan saat menghadapi ujian Allah. Terima dan jalani saja dengan ikhlas karena pada akhirnya kita semua akan kembali kepadanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dadah.